Dulu brand smartphone ini sempat hilang di pasaran Indonesia, sekarang malah tampak nggak main-main, serius banget malah. Ya, karena HP yang baru dikenalin ini punya style yang edgy menurut saya, alias nggak kayak HP-HP kebanyakan yang beredar di Indonesia. Ya, ini adalah Motorola Edge 60 Fusion. Harga dari smartphone ini sendiri adalah Rp5.299.000. Itu level dimana menurut saya adalah harga yang paling pas banget, harga terbaik banget untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Terutama buat orang-orang yang kebutuhannya simple-simple aja. Tapi mungkin menurut saya kata simple ini juga yang sepertinya diadopsi oleh Motorola ke handphone ini. Yang cocok banget untuk orang-orang yang simple-simple juga. Yang pertama mungkin dari sisi desain. Jujur, desain saya suka banget. Bahasa desainnya ini anti-mainstream dibandingkan dengan handphone lain yang ada saat ini. Sudah lama saya nggak lihat HP di range harga segini punya desain yang tampak seamless dan yang jelas nggak kotak. Jujur saya mulai bosen ngeliat HP yang makin banyak beredar desainnya kotak-kotak kayak gitu bagian tepinya. Ini rounded, bagian depan, belakang. Ya, dari tepi backdoornya sampai bagian layarnya rounded semua. Ya, nanti bagian layar ini saya akan bahas lebih detail. Tapi dari cover belakangnya ke bump kameranya jadi satu bagian begini. Gak kelihatan terpisah, jujur saya suka ini. Bahannya sendiri, dia berbahan vegan leather. Ketebalan sendiri berada di bawah angka 8 mm dan bobotnya di angka 180 gram. Pas saya megang memang kerasa nggak mudah jatuh ya, nggak licin juga. Toh kalaupun jatuh ya Motorola ngasih jaminan bahwa handphone ini sudah memiliki military grade protection. Kemudian bagian kaca depannya ini juga sudah dilapisi Gorilla Glass 7i yang bakal 2 kali lipat lebih kuat. Apalagi juga sudah memiliki sertifikasi IP68 dan IP69. Nggak cuma tahan air, tapi juga tahan tekanan air tinggi ya. Yang saya miliki ini adalah yang berwarna Slipstream. Dan pilihan warnanya sendiri sebenarnya ada 3. Slipstream, Zephyr, dan Amazonite. Saran saya mending lihat dan pegang langsung aja biar bisa ngerasain feel dan warnanya di real life itu seperti apa. Kemudian handphone ini juga sudah dilengkapi dengan stereo speaker juga. Dan secara desain memang sudah layaknya handphone kekinian ya. Tapi sayangnya memang nggak ada headphone jack. Tapi ya harusnya ini juga bukan berita baru. Bagian layar ini juga menurut saya punya keunikan sendiri. Selain kuat, menurut saya dia juga cantik ya. Ini adalah layar pertama di dunia True All Curve Display Super HD 1.5K, alias tepi layar bagian depannya ini semua melengkung. Warna yang ditampilkan juga tidak berubah, bahkan dilihat dari sudut sampai 45 derajat. Karena juga sudah memiliki sertifikasi Pantone. Makanya warnanya tampak real dan tajam. Kemudian dia juga sudah memiliki perlindungan mata dengan blue light protection dan memiliki cinematic experience. Dan spesifikasi layarnya seperti ini, 6,7 inch OLED display ya OLED dengan resolusi 2712 x 1220 pixels dan refresh rate tinggi 120 Hz. Support HDR10 Plus dan menawarkan 10-bit color depth juga. Jadi enak, gradasinya pasti halus ya warnanya. Biometrik juga sudah disertakan, yaitu under display fingerprint scanner yang menurut saya juga cukup cepat sih. Kalau kita perhatikan di bagian belakangnya itu, kita akan melihat seperti ada 4 buah kamera, 4 bump lah. Tapi kan nggak mungkin handphone di harga 5 jutaan punya spek kamera lengkap ala handphone belasan apa puluhan juta. Nggak ya, nggak realistis itu namanya. Jadi kalau bisa diperhatikan lebih detail lagi, smartphone ini punya 2 kamera belakang sebenarnya. 50 megapiksel pada kamera utamanya dan 13 megapiksel ultra wide lens. Lalu pada kamera depan dia memiliki resolusi 32 megapiksel f2.2. Dan saya lihat ini pertama kalinya sensor Sony LYT400C itu ada di sebuah smartphone, dan smartphone-nya malah smartphone yang baru comeback hitungannya ya. Setelah saya coba sendiri, saya masih kagum dibuat oleh handphone ini, terutama di kondisi banyak cahaya atau outdoor lah. Saya lihat sepertinya Motorola seperti punya tuningan warna sendiri ya. Ini kerasa tajam, walaupun agak sedikit cold warnanya, tapi bright. Kulit bright. Terus area yang sebenarnya agak gelap itu bisa dinaikin tapi nggak berlebihan. Hasil foto lensa ultrawide juga masih konsisten menurut saya. Warnanya nggak meleset jauh dibandingkan dengan kamera utamanya. Dan begitu juga kamera depan yang masih oke banget menurut saya. Masih crisp, detail, tone warna kulit masih tampak natural. Dan ya bisa kalian lihat sendiri contoh hasil foto selfie-nya. Dan ini adalah kamera depan 4K 30 fps. Saya rekam sambil jalan kayak gini. Tapi memang kondisi sekarang ini sore dan agak mendung. Jadi ya seperti gini hasil videonya, dan stabilizernya juga seperti ini. Dan ini adalah perekaman video 4K 30 fps pakai kamera belakang. Ya, kalau misalnya dipakai buat jalan seperti ini, main stabil sih menurut saya.
Dan ini masih rekaman video 4K 30 fps dari kamera belakangnya. Saya pakai sambil jalan nih guys. Saya mau beli roti dulu di situ. Dan ini bisa juga ngerekam di lensa ultrawide-nya. Jadi saya switch ya, seperti ini, sambil ngerekam bisa sambil berganti lensa. Ya, udah berhasil beli roti. Balik ke mobil, cuma pegang pakai tangan satu aja karena tangan satu saya ini banyak banget bawaannya. Dan kalau bisa dilihat ya, natural bokehnya juga oke ya. Di bagian belakang itu kelihatan bokeh karena mungkin lensanya, karena mungkin sensornya ya yang besar, jadi kerasa oke. Dynamic range juga oke. Lalu kemudian kalau misalnya kalian ingin mengutak-utik lebih detail lagi tentang kameranya, mungkin bisa mencoba mode Pro karena banyak hal yang bisa kita sesuaikan di sini. Motorola Edge 60 Fusion ini dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Dimensity 7400, kelas tengah, tapi menurut saya ini adalah top dari kelas tengah. Secara value menurut saya juga masih masuk akal. Dipadukan dengan RAM 12GB dan storage 256GB. Menurut saya ini cukup banget ya untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. RAM gede itu artinya kita bisa multitasking lebih banyak. Setidaknya kalau misalnya kita buka satu aplikasi, misal kita buka Grab atau Gojek lagi searching makanan, terus kita sesekali buka sosmed juga misalnya, setidaknya aplikasi yang dibuka tadi itu nggak akan ketutup. Ya nggak akan ya, karena RAM-nya besar ya, 12GB. Setidaknya ada beberapa aplikasi jalan sekaligus, itu bisa banget. Biar ada bayangan berada di level mana Dimensity 7400 ini, saya sertakan hasil benchmarknya seperti ini. Pada saat menyalakan pertama kali, kita bakal dapat Android 15 dengan Motorola Hello UI yang saya rasa ini tampak clean banget ya. Bloatware aja jarang, saya salut sih. Motorola sendiri menjanjikan akan terus mendapatkan update software sampai 2028, dan Motorola juga nggak ketinggalan menyertakan fitur AI ala mereka sendiri yang mereka beri nama Moto AI. Ada beberapa fitur AI yang bisa kita manfaatkan seperti Pay Attention, Remember This, dan Magic Canvas. Dan semua AI-nya ini bekerja di dalam device-nya sendiri, bukan based on cloud. Dan karena ini masih video hands-on, belum banyak fitur AI yang saya coba langsung dan mana aja yang super berguna untuk penggunaan kita sehari-hari. Jadi tunggu aja video full reviewnya nanti setelah saya sudah menggunakan handphone ini sekitar 2 minggu lah setidaknya. Nah, yang menarik lagi menurut saya adalah setelah 2 hari pemakaian, saya ngerasa handphone ini baterainya itu awet banget. Dia punya kapasitas 5500 yang menurut saya tuh besar. Dilengkapi dengan kepala charger berdaya 68 watt, dan kalau misalnya mau ngecas full 100% itu ternyata nggak sampai 1 jam. Dan ini menurut saya oke banget ya. Padahal kan size baterainya nggak kecil guys. 5500 tuh lebih besar dari handphone flagship Samsung bahkan ya. Gak cuma Samsung, beberapa brand-brand lain juga rata-rata di 5.000-an. Dan pandangan saya sendiri bahwa Motorola Edge 60 Fusion ini memang tidak menggunakan prosesor terkencang yang ada di level tengah. Kalau misalnya kita bandingin, ada handphone lain yang prosesornya lebih kencang daripada ini. Tapi dengan memilih prosesor yang tidak terlalu kencang, itu artinya daya yang dikeluarkan gak akan seboros handphone yang pakai prosesor lebih kencang. Itu artinya baterainya jauh lebih irit. Logikanya seperti itu. Tapi sekali lagi itu masih analisa saya, karena sekali lagi saya baru pakai handphone ini selama 2 hari. Tunggu aja bagaimana experience saya menggunakan handphone ini sekitar 2 minggu, apakah betul benar-benar awet ya. Jadi jangan lupa subscribe aja channel ini, karena saya akan sharing bagaimana experience-nya selain baterainya tadi, tapi ya secara keseluruhan menggunakan handphone ini. Yang jadi nilai lebih dari handphone ini menurut saya ada di desain yang seamless, cakep, enak banget digenggam, tipis, serta baterai yang super awet. Karena secara harga menurut saya ini berada di angka yang value-nya yang oke banget, 5.299.000. Itu adalah harga yang buat orang kebanyakan masih terjangkau harusnya. Itu artinya handphone ini punya bargaining power yang kuat untuk kalian beli, atau bisa jadi salah satu opsi yang kalian harus pertimbangkan. Kalau misalnya kalian penasaran, cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, serta jangan lupa juga follow akun Instagram saya Bro Kumar atau akun Instagram dari Motorola Indonesia. Siapa tahu ada promo-promo menarik yang bisa kalian maksimalkan. Tapi kalau misalnya kalian sudah melihat handphone ini sekilas terus ngerasa tertarik, ya udah nggak usah ragu-ragu lagi, saatnya upgrade ke handphone yang tampilannya nggak biasa-biasa. Apalagi kalau misalnya kalian adalah seorang yang suka tampil beda, suka teknologi canggih, dan nggak malu atau nggak ragu untuk jadi pusat perhatian, ya ini Motorola Edge 60 Fusion ini adalah solusinya. Karena gue edgy. Loh? Well, itulah dari video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang Motorola Edge 60 Fusion ini? Silahkan tulis di area komen di bawah. Sekali lagi terima kasih, saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.